You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini. Terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini kami bersama-sama bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Nah, gak usah nih. Thank you. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini ya, kita boleh belajar bersama-sama. Yang belum kenal, saya Alex Nanlohi. Saya melayani juga di Perkantas di Jakarta. Cuman memang belakangan abang banyak melayani di Perkantas Nasional, jadi saya lebih sedikit di waktunya di Jakarta. Kalau ingat-ingat memang bahkan ke kampus wilayah pusat kayaknya udah lama enggak ya. Habis biasanya kalau dikontak dadakan gitu ya untuk minggu depan. Teman-teman dulu-dulu itu biasanya kalian ngontak pembicara 6 bulan sebelumnya. Sekarang tuh beberapa hari sebelumnya ya. Saya sampai bingung begitu ya. Bayangkan kalau kamu pegang pelayanan di gereja, terus ngontak buat hari Minggu besok, ngasih tahu amangnya, amang bisa nggak? Terus kamu kasih taunya Jumat malam, begitu ya. Saya beberapa kali, makanya saya bingung ya, kenapa kampus kok malah ini ya, nggak menghubunginya nggak jauh-jauh hari, ya. Saya harap kalian coba pikirkan gitu. Ada yang bilang belum ada temanya, oke, belum ada temanya satu sisi, tapi kadang-kadang jadi kayak rebutan begitu ya. Karena bayangkan ya, setiap hari Jumat itu semua kampus ibadah. Kampus di Jakarta itu ada sekitar 70-an kampus, lalu semua butuh pembicara. Jadi kalian gak kasihan juga sama kami ya, persiapan beberapa hari gitu ya. Sedih sebenarnya ya, kalau kita dikontak baru Kamisnya buat Jumat, atau biasanya dikontak seminggu sebelumnya, gimana nyiapinnya gitu ya. Syukur-syukur kalau temanya pernah dibawain begitu. Itu baru kampus, belum SMA, semua ibadahnya Jumat siang. Ya, jadi kayak rebutan. Kalau kita nggak baik-baik persiapan pelayanan kita, saya pikir nanti jadi kita cuman asal-asal buat PMK aja, ya. MC-nya udah jauh-jauh hari dikontak, udah latihan, pembicaranya malah dianggap tidak perlu persiapan kali ya gitu ya. Jadi saya mendorong ya teman-teman, buat jadwal pelayanan 1 semester, kontaklah pembicara lebih awal, ya. Supaya kalian juga bisa tanggung jawab sama persekutuanmu, ya. Kita akan bahas hari ini Kristologi. Saya lebih luas ya, bukan hanya ketuhanan Kristus. Abang ngajak kita belajar Kristologi. Dalam bahasa Yunani itu artinya ya doktrin tentang Kristus. Dari Kristos dan Logos. Jadi doktrin tentang Kristus. Biasanya kalau kita bicara tentang Kristologi, yang kita bicarakan ini pribadi dan karya Kristus. Ya. Kenapa kita harus mempelajari doktrin? Karena kita adalah orang-orang percaya
yang memegang apa yang menjadi tradisi di dalam pengajaran gerejawi. Sayangnya, banyak orang Kristen tidak paham apa inti imannya. Maka di dalam PMKJ 1 tahun itu ada berapa kali doktrin sekarang? 4. Jadi kalau kalian rajin datang PMKJ 2 tahun, kalian sudah belajar semua doktrin dasar. Karena itu dibahas dengan kita bahas supaya kita mengerti. Sebelum Kristologi apa? Oh, ini Kristologi baru seri baru. Nanti habis Kristologi Soteriologi. Itu doktrin keselamatan, lalu doktrin Roh Kudus. Oke, abang tes dulu ini ya. Udah lulus nggak semua katekisasi ya? Bisa pengakuan iman rasuli? Bisa ya? Jadi kalau ditanya apa doktrin kita, yaitu di pengakuan iman rasuli itu. Apa yang kamu akui? Apa yang kamu yakini? Makanya jadi pertanyaan kalau ada yang nanya, Tuhanmu 3 ya? Gimana jawabnya? Nah, kita cuma hari Minggu berdiri di gereja, tapi kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan. Makanya kita harus mendalami. Biasanya di gereja ada yang namanya katekisasi. Cuman karena itu wajib ya, jadi banyak yang cuman asal ikut aja supaya CD. Katanya itu surat izin biar bisa kawin cepetan gitu ya. Jadi tidak paham apa yang dia yang dia akui. Yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan yang berfokus kepada Allah Tritunggal. Karena ingat ya, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Sebenarnya cuma itu poinnya ya. Nah, ini bukannya 3 Allah. Kekristenan bukan menerima politeis, tidak. Kita bukan menerima politeis ada 3 Allah, tidak. Hanya ada 1 Allah. Tetapi Allah yang satu itu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Lihat kalimat abang ya, ini kalimat teologis, jangan salah sebut. Bukannya 3 Allah, 1 pribadi, tidak. Kekristenan percaya kepada 1 Allah dengan 3 pribadi. Islam percaya 1 Allah, 1 pribadi. Itu bedanya kita. Kita sama-sama agama yang mengakui hanya ada 1 Allah. Tetapi mereka suka bilang kita percaya 3 Allah. Ya, kau nggak belajar Kristen. Kalau kau belajar Kristen, kami nggak percaya 3 Allah. Kita bukan politeis. Allahnya bertiga, tidak. Allahnya cuma 1, tetapi Allah yang 1 itu menyatakan diri dalam 3 pribadi. Yang pertama disebut sebagai Bapa. Allah Bapa. Yang kedua, nah ini Yesus. Buat kita, Yesus adalah Allah. Itu yang kita akui ya. Coba, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Apa artinya Yesus Kristus anaknya? Beranak dong Allahmu. Nah, ini cara pikirnya kan suka gitu ya. Begitu bicara anak langsung bayangannya hubungan biologis. Coba, siapa yang anak STMI? STMI? Siapa yang anak Exodus? Siapa yang anak UNJ? Saya mau nanya, mana mama UNJ? UNJ melahirkan? UNJ beranak ya? Itu kan bodoh ya. Kalau kau begitu bicara Allah punya anak Allah berarti apa? Kalau kamu bilang anak UNJ berarti ada ciri ke UNJ-an, ada ciri ke STMI-an, ada ciri ke Exodusan yang melekat pada dirimu. Makanya waktu kita lihat, oh ini anak STMI, ini anak Exodus, ini anak UNJ. Jadi bukan begitu lihat anak, anak STMI, siapa mama STMI? Kapan dia bersinah kok lahir kau? Itu kan orang bodoh. Ini ibu jari. Jangan nanya ya anak tangga. Jangan nanya mana mama tangga. Jadi sebenarnya anak berarti punya kualitas yang sama dengan bapaknya. Jadi waktu kita mengakui aku percaya pada Yesus Kristus anak Allah, berarti siapa Yesus? Anak Allah berarti dia Allah.
kalau kita bilang, betulkah Yesus Allah? Lah, tiap hari Minggu kamu berdiri ngomong, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Lalu kemudian kita bicara, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Rangkaian Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kedua orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan saatnya akan datang untuk matinya orang yang hidup dan yang mati. Baru aku percaya kepada pelajari ya, jangan cuma ngomong tiap hari ini. Semua itu inti pengakuan kita. Kan akma, nah saya agak bingung ya, memang gereja beda-beda ya. Ada yang waktu ngomong pengakuan iman rasuli kayak doa. Itu bukan doa. Ya. Makanya beberapa gereja sekarang sudah menghilangkan kata amin di belakang pengakuan iman rasuli. Kan itu pengakuan. Angkat mukamu, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Beberapa gereja sudah tidak lagi menjadikannya seperti doa. Ada beberapa orang yang kalau pengakuan iman rasuli langsung otomatis begini semua. Nah ini masalah pengakuan. Nah, apa yang kita akui bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah sejati, dan Dia juga punya karya bagi kehidupan kita. Nah, makanya poin abang dua hal ini aja hari ini ya. Pertama, kita akan lihat siapa Yesus. Sudah ditolong kan? Oh iya, sampai tua juga saya begini gak bakal berat ya. Oke, thank you deh. Jadi kita akan bicara siapa Yesus dari dua hal itu. Pertama, ya hayati bahwa pribadinya ya. Abang kasih ilustrasi dulu begini. Yang namanya pribadi itu beda sama benda. Allah kita adalah pribadi. Allah kita bukan benda. Bedanya apa? Kalau saya pukul tembok ini, siapa yang sakit? Saya yang sakit ya. Karena saya pribadi. Tembok itu benda mati. Allah kita, Allah yang adalah pribadi. Pribadi itu punya tiga hal. Dia punya rasio, dia bisa berpikir, dia punya emosi, dan dia bisa bertindak. Itu namanya pribadi. Sementara benda mati itu bukan pribadi. Kekristenan berkata Allah kita adalah pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu Allah yang berpribadi. Makanya di Alkitab ada kalimat jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti dia pribadi. Kan ada yang bilang jangan mau mendukakan tembok ya, aduh sayang kali tembok ini ya. Tidak. Maka harus kita pahami ya. Dalam kaitan dengan Yesus sepanjang zaman ada yang terus mempertanyakan sampai hari inilah. Apakah dia betul Tuhan? Ada yang bilang enggak kak, Yesus cuma manusia. Kalau kamu wawancara orang, siapa Yesus menurutmu? Wah, dia bilang Yesus cuma seorang tokoh agama, nabi, rabi berarti guru. Ada yang melihat Yesus pejuang orang miskin. Ada yang melihat Yesus sebagai Mesias. Ada yang melihat dia sebagai martir, dia mati dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi menurut kita, siapakah Yesus? Makanya perhatikan, doktrin kita sumbernya adalah Alkitab. Jadi kalau ditanya apa itu doktrin? Doktrin itu sebenarnya kesimpulan pengajaran kitab suci. Makanya kalau orang belajar doktrin tapi dia tidak mau pakai Alkitab, dia buang Alkitabnya, nggak akan bisa. Karena Alkitab ini menjadi dasar dari semua doktrin Kristen. Tahu dari mana Tuhan mengasihimu? The Bible tells me so. Tahu dari mana Yesus mati bagimu? The Bible tells me so. Kita punya sumber ini. Makanya di beberapa gereja bahkan yang masuk pertama itu Alkitab. Kalau kalian di gereja tertentu, lalu di depan nanti di mimbar ada penyerahan Alkitab kepada pendeta, karena ini dasarnya. Sehingga kita harus bicara doktrin,
dalam dasar Alkitab. Kalau ada orang yang ngajak kamu debat soal doktrin, tapi dia nggak pakai Alkitab. Contohnya saudara-saudara sepupu kita yang bicara Yesus dari kitab mereka. Saya rasa nggak perlu direspon gimana-gimana banget, karena jelas-jelas dasarnya beda. Tapi kalau dia bilang, saya pengen tahu, serius pengen tahu, mau tahu Yesusku yang dari Alkitab, ayo kita diskusi. Tapi kalau dia bilang, kayaknya Yesusku salah di Alkitabku, sorry, kau pakai kitabmu menghakimi kitabku, nggak bisa. Jangan terjebak dalam debat-debat tidak jelas ya. Saya bukan mengatakan kita nggak boleh debat, tapi poinnya adalah kalau dia mau tahu, dia belajar untuk rendah hati. Sementara kalau dia cuma mau nyari salah, nah itu yang banyak terjadi ya. Nah, dalam kristologi sesuai Alkitab, maka ini poinnya. Siapa Yesus Kristus? Dia adalah pribadi yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini sulit dipahami. Saya harus katakan kenapa? Karena kita mencoba memahami pencipta. Maka jangan berpikir kita cukup pintar pikir-pikir tentang Allah, tentang Yesus, baru kita ngerti tentang dia. Tidak. Kalau kalian mengerti kekristenan adalah agama karena Tuhan menyatakan kepada kita. Di mana puncak penyataan Tuhan? Di dalam sejarah ada dua firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis namanya Alkitab. Firman Tuhan dalam bentuk daging namanya Yesus. Jadi di dalam sejarah kita melihat bahwa kita kenal Tuhan sejauh yang Dia perkenalkan kepada kita. Makanya ingat ya, Alkitab menyatakan Yesus satu pribadi yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Berarti ini kesimpulan pengajaran Alkitab yang ditelusuri oleh bapak-bapak gereja ya. Yesus itu bukan separuh Allah dan separuh manusia, tidak. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Kayak gimana itu Bang? Saya pun gak bisa menjelaskan tuntas karena saya paham kita itu cuma sepenuhnya manusia. Sebenarnya Yesus pun dalam Allah Tritunggal akan sangat unik. Karena kalau Bapa, dia sepenuhnya Allah. Oke? Roh Kudus sepenuhnya Allah. Hanya Yesus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, ini membuat kita jadi sadar betul bahwa kekristenan di dalamnya ada bagian yang kita harus bisa terima dengan iman. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika belaka, gitu ya. Nah, pengakuan iman sepanjang zaman itu isinya ini. Jesus is fully God and fully human. Pada saat yang sama di dalam satu pribadi. Nanti abang jelasin sedikit ya. Karena di dalam sejarah juga akhirnya banyak ajaran sesat yang muncul karena mendebatkan pengajaran ini. Mari kita lihat kemanusiaan Kristus dulu. Kok bisa dia disebut sepenuhnya manusia? Dia lahirnya pakai proses manusiawi, ya kan? Dituliskan bahkan kelahiran dari anak perawan. Bahkan dituliskan kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria belum pernah berhubungan badan dengan laki-laki, tetapi Roh Kudus menanamkan benih ilahi di dalam rahim Maria, sehingga Maria perawan itu hamil. Dari mana? Kok percaya sih orang Kristen sama begini? Dari Alkitab. Kecuali kalau bilang, saya buang Alkitab ini. Ada yang bilang gak masuk akal Bang. Memang. Karena akalmu dan akalku terlalu kecil untuk memahami Allah yang begitu besar. Saya kasih contoh begini. Tuhan tuh kreatif banget ya. Tuhan pernah gak buat manusia
lahirkan apa? Hadirkan manusia tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Pernah nggak dalam sejarah tanpa laki-laki, tanpa perempuan ada manusia? Pernah ya? Namanya Adam. Pernah nggak Tuhan menghadirkan manusia hanya pakai laki-laki? Pernah. Namanya Hawa. Pernah nggak Tuhan pakai laki-laki dan perempuan menghadirkan manusia lain? Kita semua ya. Maka di dalam sejarah Tuhan pakai hanya perempuan menghadirkan manusia. Bisa nggak? Bisa aja. Empat-empatnya Tuhan udah pakai. Tanpa laki-laki perempuan Adam. Hanya laki-laki, nggak ada perempuan Hawa. Hanya pakai laki-laki perempuan kita. Tanpa laki-laki, hanya pakai perempuan Yesus. Setuju ya? Pernah mikir begitu? Iya kan? Dan ditulis ya, anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kalau ada orang nggak bisa, nggak mungkin. Saya juga bilang, nggak mungkin dong ada Hawa. Kok bisa cuma dari laki-laki? Jadi kalau kita mau debat-debat bodoh-bodoh gitu, janganlah ya. Roh Kudus akan turun atasmu, anak itu akan disebut kudus karena dia anak Allah ya. Apa implikasinya? Waktu kita mengaku, kan ini kan yang bagian awal ya, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Nah, implikasinya begini. Suatu paradigma bahwa keselamatan bukan dari manusia, tapi dari Allah. Dan kesatuan kealahan kemanusiaan ini tidak terpisah. Yesus itu bukan manusia jadi-jadian punya kekuatan super, bukan. Dia bukan manusia yang tiba-tiba punya kekuatan Allah, tidak. Tapi dia memang Allah. Dan waktu Yesus adalah Allah, dia bukan Allah yang sok-sok memanusiakan diri, tidak. Dia sungguh-sungguh manusia. Kenapa kita sulit mengerti? Karena kita nggak punya pengalaman itu. Bapa sendiri Allah sepenuhnya, nggak pernah jadi manusia. Kita hanya manusia sepenuhnya, nggak pernah jadi Allah. Nanti kalau kita datang, Yesus datang kedua kali, bentuknya Yesus apa? Roh atau tubuh? Nanti kan kita ketemu Yesus ya akhir zaman ya. Bentuknya apa? Ada fisiknya, ada tubuhnya atau roh? Orang Kristen ya. Saya jadi silom-silom yang nanya engkau ya. Kayak mana Yesus itu? Kalau datang lagi dia jadi apa? Gimana? Bertubuhkah Yesus seterusnya? Atau dia hanya bertubuh sementara waktu datang ke dalam dunia? Gimana? Pengakuan iman rasuli. Satu-satunya. Jadi gini, Yesus datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, itu tidak bisa balik. Dia datang sekali jadi manusia itu kayak dia bakar tiketnya untuk balik jadi roh. Karena Allah adalah roh. Tetapi Yesus Kristus, Allah yang adalah roh itu, datang dalam daging. Inkarnasi, makanya kalimat kita inkarnal. Karnal itu daging. In itu di dalam daging. Dan ketika dia datang di dalam daging, dia seterusnya berdaging. Nanti kamu ketemu Yesus yang berdaging. Dia punya tubuh kebangkitan. Makanya kita di akhir pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya akan kebangkitan. Tergantung gerejamu ya, daging, tubuh, orang mati. Percaya kan itu? Jadi nanti kita ketemu Yesus di surga, Yesusnya bertubuh, kitanya roh atau tubuh? Surga itu kamu nikmati dalam roh atau dalam tubuh?
Kategorisasi ulang ya. Dalam roh apa dalam tubuh? Keselamatan bukan dalam roh, dalam tubuh. Makanya kita bilang aku percaya akan kebangkitan tubuh, daging. Kita masih nunggu itu. Betulkah itu akan terjadi? Alkitab 1 Korintus bilang betul, karena siapa sudah bangkit? Yesus sudah bangkit. Kamu yang percaya padanya pasti akan bangkit. Waktu kamu sudah percaya, kamu bangkit dalam tubuh, barulah Alkitab. Ingat urutannya. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging baru. Jadi kamu akan menikmati hidup yang kekal setelah kebangkitan daging. Itu kan urutannya. Kamu bilang kayaknya nggak gitu di gerejamu. Cek lagi pendeta. Dan pendeta bilang kau yang nggak belajar dulu waktu malam guru lari-lari kau, ya nggak setia saya gitu ya. Nah jadi Yesus itu satu-satunya yang waktu datang Allah Tritunggal yang waktu datang bertubuh, nggak pernah lagi berroh, karena itu menjadi daging. Jadi nanti kamu akan kenali Yesus ya. Kita akan kenali Yesus dalam tubuh. Saya juga masih nggak paham nanti ya, gimana melihat Bapa. Mungkin kita bilang melihat Bapa gimana? Karena Bapa kan roh. Bayanganmu apa? Casper, hantu. Bagaimana melihat Roh Kudus? Makanya syukur Injil Yohanes mengatakan, barang siapa melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena Allah adalah roh, kita nggak bisa lihat secara mata jasmani. Yesus bisa lahir tanpa berdosa yang diwarisi. Orang bilang kalau Yesus betul-betul manusia, loh berarti dosanya turun dong dari mamanya. Loh kok bisa dia nggak berdosa? Karena kita mengatakan dia nggak berdosa, karena dia Allah, dia tidak berdosa. Karena Roh Kudus kata yang dipakai itu mengerami ya, menaungi rahim Maria sehingga anak yang dikandung itu kudus. Coba lihat ya. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi anak Allah ini bukan bicara hubungan biologis, tetapi anak Allah menunjukkan bahwa yang dikandung Maria itu adalah Allah sendiri. Oke? Nah, ini kemanusiaan ya. Saya lagi bicara kemanusiaan karena kalau kealahan Yesus itu lebih gampang mungkin kita pahami ya. Kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia. Nah ini jadi pertanyaan juga ya. Yesus memiliki tubuh manusia karena dia bertambah besar, jadi kuat. Dia pernah letih dalam perjalanan, dan setelah puasa laparlah Yesus. Nah Yesus mengalami kematian, kesakitan, penderitaan sebagai manusia dengan tubuh normal. Jadi bukan pura-pura sakit. Enggak. Yesus enggak pura-pura sakit. Saya waktu membayangkan ya, ketika dipaku tangannya, dia bukan orang yang kayak nggak apa-apa, paku aja, aku hebat, nggak rasa kok. Enggak, berasa. Kita ketusuk jarum aja sakit, ini paku loh. Jadi jangan berpikir terbalik ya, seolah-olah Yesus itu anti sakit. No, dia punya tubuh manusia. Dia punya pergumulan seperti engkau dan saya. Dia punya pikiran manusiawi. Dia bertumbuh dalam hikmat. Karena perhatikan, dia pernah ngomong begini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Nanti abang jelasin sedikit ya. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus memiliki jiwa dan emosi manusia. Misalnya, dia terharu, lalu dia sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi Yesus juga, ini kalau anak sekarang bilang, Yesus ngalami mental juga ya, kena mental. Iya. Oh depresi itu ya, sampai Alkitab mencatat, dan yang mencatat itu hanya Dr. Lukas, bahwa keringatnya seperti darah. Sebenarnya dalam skema medis itu ada gejala itu ya. Jadi ketika orang stresnya tingkat tinggi, maka pecah pembuluh darah di bawah kulit ini, sehingga itu keluar bersama keringat seperti darah. Nah itu dicatat oleh Lukas. Kenapa cuma Lukas yang catat?
ada yang bilang ada Lukas itu dokter ya. Jadi dia mengalami melihat atau dia mengobservasi gejala medis. Mungkin dia tanya sama, kan Lukas kan nggak ada waktu itu ya. Pasti dia wawancara sama murid Yesus. Waktu kau di situ kayak mana keringatnya? Wih, kayak darah peluhnya begitu ya. Peluh bercampur darah. Nah, jadi itu bukannya buat-buatan, betul Yesus mengalami ini, ya. Saya nggak bahas inilah ya, karena agak ribet ya. Tapi kenapa dia harus jadi manusia? Kan timbul pertanyaan, Allah tuh bisa dong selamatin kita dari surga, bisa tiba-tiba di surga langsung di atas langit, Yohanes 3:16 gitu ya. Mungkin bayangan kita maunya yang gampang seperti itu, tapi tidak. Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia karena dia mau menyelamatkan manusia. Nggak bisa terjadi pergantian, pertukaran kalau bukan sama-sama manusia. Nah, ini ada ayat-ayat yang menulis ya. Coba kita baca Roma 5, 18, 19. 1, 2, ya. Sebab itu demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh kejahatan seorang, semua orang telah menjadi dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Alkitab menggunakan atau Allah menggunakan sistem substitusi. Ingat, yang jatuh dalam dosa pertama kali itu Adam. Mungkin kamu bilang, kenapa Adam yang jatuh kok saya yang kena? Tapi kamu harus memahami dan percaya ya, Allah memilih Adam jadi wakil kita. Jadi kita nggak pernah pemilu kan, pilih Adam jadi wakil, nggak ya? Tetapi Allah yang pilihkan Adam jadi wakil kita. Mungkin kau bilang, tapi aku nggak pernah pilih Adam. Nah, Allah yang sudah pilihkan. Adam itu, seorang teolog bernama R.C. Sproul, dia bilang begini, Adam itu kayak sedang mengemudikan bus. Di dalam bus itu adalah semua umat manusia. Sehingga begitu sang supir menjatuhkan bus ke dalam jurang, yang jatuh bukan cuma supirnya, tapi semua manusia. Maka Alkitab menggunakan sistem ini. Satu salah, semua jadi salah. Tetapi karena satu benar, semua jadi benar. Sama lah kita Indonesia juga begitu ya. Indonesia menang Olimpiade, ya elah yang menang satu orang, tapi kita menganggap diri sebagai sebuah bangsa. Nah, sistem itu di Alkitab dituliskan karena satu orang tidak taat, semua orang berdosa. Tapi karena satu orang taat. Siapa yang taat pertama kali? Adam. Siapa yang tidak taat? Adam. Maka Yesus dikatakan sebagai Adam kedua. Dan ketika dia taat, ketaatannya menjadi keselamatan buat kita. Jadi bisa paham ya? Ini berkaitan, dia harus jadi manusia supaya bisa menggantikan kita. Tuhan pakai aturan yang dia buat sendiri. Ya. Coba lihat, ini korban, masalah korban. Ya, ini semua sistem-sistem perjanjian lama. Mari kita baca Ibrani 2:17. 1, 2 ya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi manusia yang tahu belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendapatkan dosa seluruh bangsa. Oke ya, dia harus jadi sama dengan saudaranya yang mau dia selamatkan. Karena kalau enggak gimana? Nah itu yang digambarkan ya. Jadi juru selamat itu harus manusia. Karena dibutuhkan untuk menggantikan sesama manusia. Tetapi realitanya keselamatan dari Allah. Makanya Yesus tidak hanya sepenuhnya manusia, dia juga harus sepenuhnya Allah. Jadi memang Tuhan itu rencananya sempurna banget ya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, konsepnya kan yang bisa menyelamatkan adalah Allah. Tetapi kan yang mau diselamatkan adalah manusia, maka yang diutus Yesus harus jadi manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Kalau enggak bisa dua-duanya. Nah, itulah yang kita akui sebenarnya setiap kali. Maka dari mana kita lihat Yesus Allah? Alkitab menyatakan secara eksplisit. Coba kita baca ya, Yohanes 1. 1, 2 ya.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pada mulanya adalah firman. Biasanya menjelang Natal banyak yang suka angkat ayat ini juga ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nanti di ayat 14, firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi Yesus dari awalnya memang Dia adalah Allah. Ini contoh lain. Yesus dinyatakan sebagai Yahweh. Yahweh itu di perjanjian lama berarti Allah. Ya, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena Ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang Dia. Jadi Yesus dikatakan sebagai Allah. Apa yang lain? Lihat klaim-klaim yang ada di Alkitab. Allah itu punya 3 hal yang biasanya harus dimiliki. Pertama, Maha Kuasa. Yang kedua, Maha Tahu. Yang ketiga, Maha Hadir. Nah, itu biasanya ciri kealahan yang kita pahami. Di mana kita temukan itu? Coba kita lihat ya. Mari teman-teman tolong buka Alkitabmu, Matius 28 ayat 18. Abang nggak tulis ayatnya ya. Coba lihat Matius 28 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Mendekati segala kepadaku telah diberikan segala kuasa. Itu berarti Dia Allah yang maha kuasa. Ya, itu yang pertama. Dan ingat, kalimat itu disampaikan waktu Yesus sudah bangkit. Kita lihat yang kedua. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Boleh satu orang ya yang sudah ketemu, tolong bacakan ayat ini. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Silakan. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang kepadamu adalah suamimu. Karena kami ini engkau adalah benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Yesus tahu ya perempuan itu nggak punya suami. Dia bahkan sekarang sedang hidup bersina dengan suami orang begitu, laki orang begitu ya. Jadi kelihatan Dia maha tahu. Di dalam beberapa bagian Alkitab, misalnya waktu berhadapan dengan orang Farisi, dituliskan oleh ayat-ayat di Alkitab, misalnya Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu isi hati mereka, ya. Jadi ini bicara Dia maha tahu. Nah, ini ada satu lagi yang ayat 20-nya. Coba kita lihat ya. Coba lihat ayat 20 Matius 18. Kita baca sama-sama ya. Matius 18 ayat yang ke-20. 1, 2, iya. Berarti kalau kita kumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah kita. Berarti Dia maha hadir. Nah, tapi memang jadi pertanyaan begini. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan teologis yang orang biasanya tanya. Apakah kemanusiaan dan keilahian? Kalau kita terima dua-duanya, Dia manusia, Dia Allah. Bagaimana dalam prakteknya? Apakah dalam situasi tertentu kayak kealahannya muncul? Waktu Dia jalan di atas air, oh Allahnya muncul. Kayak ada mode switch, oh Allah. Atau kalau waktu Dia lagi lapar, oh manusianya muncul. Nah, apakah demikian? Para teolog dari awal, bapak-bapak gereja mencoba membuat kita mencoba menolong bahwa Yesus tidak berganti-ganti pribadi. Makanya pengakuan kita, Dia cuma satu pribadi. Yesus bukan kepribadian ganda, bukan. Tiba-tiba senang, nanti sedih, tidak. Dia Allah yang adalah satu pribadi,
Di dalam satu pribadi itu dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Berarti kalau abang tanya, waktu Yesus lagi lapar, apakah dia hanya manusia? Tidak, dia tetap Allah. Tapi kenapa ditunjukkan kemanusiaan seperti itu? Itu konsekuensi dari dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Karena kalau tidak, pertanyaannya begini, Yesus tuh waktu mati di kayu salib beneran mati atau pura-pura mati? Kalau kita tidak menerima sepenuhnya, atau kita menerima kadang switch on, kadang switch off, berarti Yesus tidak pernah real jadi manusia dan tidak pernah real jadi Allah. Makanya Bapak dia tuh berjuang begitu ya. Apakah kepribadian atau kealahan biasanya disebut keilahian dan kemanusiaan ini, apakah itu bercampur? Apakah ini dua pribadi yang kayak air putih, kamu punya sirup warna merah? Apakah itu dua air yang terpisah? Atau dua air waktu kecampur membentuk air ketiga? Nah, itu muncul dalam perdebatan sepanjang zaman, ya. Nah, kira-kira petanya begini ya. Nih, debat awal tentang person of Jesus selalu yang dipermasalahkan dia manusia dan dia ilahi. Yang satu bilang menyatu, yang satu bilang terpisah. Tapi realitanya kita menerima, gereja Tuhan menerima Yesus sungguh-sungguh sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Tapi jangan lupa loh, gara-gara ini ya, bagaimana mengerti Yesus itu muncul akhirnya banyak bidat. Tahu ya bidat ya? Apa bedanya? Bidat itu artinya ajaran sesat dari awal gereja. Apa bedanya bidat sama bodat? Bidat mirip ajaran asli, tapi bukan. Sama kayak bodat ya. Mirip kayak manusia, tapi bukan. Jadi hati-hati. Jangan kalau lihat bodat langsung iya opung ya, janganlah ya. Harus lihat bedanya. Ini bukan opung ya. Ini kakinya nggak sama kayak saya. Bidat itu muncul dan sekarang ada juga yang masih ada ya. Nah ini bidat yang namanya Nestorianisme, dia sangat membela apa tadi yang atas? Divine. Ini ini kembali gambar ini. Two person, human and divine, itu Nestorianisme. Jadi Nestorianisme bilang Yesus itu dua pribadi. Karena dia sulit menggabungkan keduanya, bagaimana mengertinya? Maka Nestorianisme ini menjadi bidat yang tidak diterima oleh gereja, ya. Sementara yang bawah bandulnya ada di monofisitisme. Kenapa? Karena dianggap itu human and divine itu jadi satu. Ini lucu juga ya perdebatan teologi waktu itu, karena akhirnya begini. Ada yang bilang sebenarnya Yesus itu cuma satu pribadi. Kalau menurut yang bawah ya, yang bawah itu bilang Yesus cuma satu pribadi. Waktu dia lahir manusia, terus kemudian waktu dia dibaptis kan turun tuh Roh Kudus, masuk tuh Allah. Nah, tapi kemudian waktu dia disalib, Allahnya keluar, makanya teriak-teriak dia, Eli Eli lama sabachthani. Logikanya kayak benar juga ya, tapi nggak begitu sebenarnya. Karena berarti Yesus dari kecil sudah Allah belum? Sudah dong. Sudah manusia atau belum? Sudah. Jadi itu bukan sesuatu yang terjadi di dalam waktu kemudian, tapi ini terjadi sama-sama ya, dalam satu pribadi. Makanya kita menerima yang tengah ini, one person, cuma satu pribadi tapi dua natur. Makanya dalam teologi itu banyak istilah, jangan salah ngomong ya. Allah itu satu oknum, tiga pribadi. Yesus itu satu pribadi, dua natur. Naturnya sebagai manusia dan sebagai Allah. Dan naturnya ini tidak bercampur membentuk natur baru, tapi juga tidak terpisah.
Nah, makanya kalau yang bagian sini, ini bidat-bidat yang menekankan kemanusiaan Yesus. Ini bidat-bidat yang sangat menekankan keilahian Yesus. Sampai menurut mereka tubuhnya Yesus itu cuma pura-pura. Itu kayak muncul yang namanya doketisme, ya. Sampai hari ini ada beberapa. Nah, kemungkinan ini kalau kita lihat ya, menurut sejarah Islam itu adanya dari Nestorian. Kalau kalian senang belajar sejarah gereja, kan mereka juga kan pakai kitab-kitab kita ya. Tapi ternyata pemahamannya Nestorian. Makanya mereka sulit sekali menerima Yesus Allah. Yesus manusia mereka gampang terima. Nah, tapi katanya Muhammad dan ajaran yang berkembang di Arab waktu itu sebenarnya tentang Yesus lebih kepada Nestorianisme. Nah, sehingga pada tahun 451 gereja rapat. Rapat itu zaman itu namanya konsili di kota Kalsedon. Inilah pengakuan yang dibuat oleh gereja pada waktu itu. Kita baca sama-sama ya. Jadi kalau pengakuan iman rasuli singkat, nah ini lebih panjang. 1, 2 ya. Yesus adalah juga sepenuhnya manusia. Dia adalah sepenuhnya Allah dan manusia. Anak Allah yang kekal mengambil sifat manusia yang sesungguhnya. Sifat ilahi dan manusiawinya selamanya berbeda. Dan dia mempertahankan kedua sifat itu, meskipun keduanya disatukan dalam satu pribadi, selamanya dan tetap bersama. Nah, ini kalimat-kalimat doktrinal ya. Satu tidak terpisah, tapi bisa dibedakan. Karena kalau kita bilang terpisah, enggak benar. Kita bilang menyatu, akhirnya jadi zat baru. Tidak demikian. Makanya ini yang dipegang oleh gereja. Nah, sebagian besar gereja sekarang masih mengacu kepada konsili Kalsedon. Kalau kalian gerejanya masih di mana? HKBP, GPIB, GKI, mana lagi gereja-gereja tradisi itu rata-rata masih memegang konsili Kalsedon. Nah, memang ini yang kadang-kadang nggak dijelaskan, ya. Kalau kita katekisasi ya sudah dikasih aja begitu ya. Hal ini mungkin merupakan mujizat yang paling mengagumkan di seluruh Alkitab. Apa itu? Anak Allah yang kekal, yang sepenuhnya adalah Allah, menjadi sepenuhnya manusia, dan dengan melakukannya dia mempersatukan dirinya dengan sifat manusia selamanya. Yesus, seorang manusia yang tidak ada bandingannya, yang tidak akan pernah dilihat dunia lagi, secara kekal membawa baik yang tidak terbatas dan yang terbatas, mengubah jalannya sejarah selamanya. Jadi kesimpulan kita, Yesus Allah manusia, kemanusiaannya membuat dia bisa mewakili kita. Tapi kealahannya secara soteriologis, cuma Allah yang bisa menyelamatkan kita. Makanya kenapa penting kita mesti terima pribadinya? Karena kalau kamu nggak terima pribadinya, gimana mau terima karyanya? Kan karyanya kan menyelamatkan kita dari dosa. Prinsipnya apa? Yesus mati menggantikan aku. Jadi jangan cuma senang keselamatannya. Kita mau rayakan Natal sebentar lagi gitu ya. Wah, Yesus datang dalam dunia, tapi kamu harus terima dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Ya, abang nggak usah jelasin lagi ya soal karyanya ya, karena kalian udah tahu kan karyanya di kayu salib. Nah, apa yang terjadi di kayu salib? Nah, mungkin ini bagian terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Apa yang terjadi di kayu salib? Apa yang dilihat itu dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 3. Coba laki-laki baca ayat 23, perempuan baca 24, kita bergantian sampai 26 ya. Mari laki-laki mulai. 1, 2 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma karena dosa dalam Kristus Yesus. Yesus adalah Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dia telah meninggalkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa sisa-sisanya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga menerima orang yang percaya pada Yesus. Teman-teman perhatikan beberapa kata yang abang kasih warna ya. Jadi Paulus itu kaya sekali penggambaran.
ketika dia menggambarkan apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, dia menggunakan 3 gambaran. Nah, sekarang saya mau ajak kita berpikir dengan 3 gambaran ini untuk mengerti karya Kristus. Apa sih yang Yesus berikan buat kita? Yang pertama, ini ada kata dibenarkan, penebusan dan jalan pendamaian ini dibenarkan 2 kali ya. Nah, saya coba menggambarkannya begini. Ada 3 istilah. Yang pertama yang dia pakai istilah perdagangan, tebus. Jadi waktu itu kalau ada benda terjual, tergadai lalu ditebus. Yang ditebus sama yang menebus, siapa yang aktif? Siapa yang aktif? Yang menebus apa yang ditebus? Yang menebus dong ya. Siapa yang menebus kita? Yesus. Kitanya ditebus. Yesus menebus. Oke. Berikutnya, jalan pendamaian. Ini istilah agama. Sebenarnya kata yang dipakai, jadi kalau kalian ingat di perjanjian lama itu ada tabut perjanjian kan. Nah, tabut itu tidak boleh dilihat, bahkan disentuh. Karena begitu kelihatan atau disentuh, kamu mati. Maka di atas tabut itu ada tutup. Dibikin kayak taplak menutupi tabut itu supaya orang nggak lihat langsung ke dalam tabut. Nah, tutupnya itu disebut di dalam Alkitab sebagai tutup pendamaian atau jalan pendamaian. Nah, istilah itu dipinjam Paulus di kitab Roma, menuliskan tentang hal itu. Jadi kalau Allah lihat kita langsung, mati kita karena kita berdosa. Tetapi karena ada tutup kita, siapa itu? Yesus. Jadi waktu Allah lihat kita, dia lihat Yesus. Yesus itu tutup pendamaian kita, jalan pendamaian kita. Siapa yang aktif? Yang menutupi atau yang ditutupi? Di mana-mana yang aktif itu yang menutupi kan? Oke. Yang terakhir dia pakai istilah hukum, pembenaran. Ada hakim lihat, oh ini benar. Jadi siapa yang aktif membenarkan? Hakimnya atau orang yang dibenarkan? Hakimnya dong. Yang dibenarkan cuma dikenai pembenaran. Makanya kata Paulus begini. Ini cara dia menjelaskan. Makanya kata Paulus, kalau kau bicara keselamatan itu kau yang aktif, bodoh kamu. Nggak ada kamu yang aktif. Siapa yang aktif? Yesus. Yesus itu seperti menebus kamu. Dia seperti tutup pendamaian bagi kamu. Dia juga seperti hakim yang membenarkan kamu. Makanya Paulus bilang, kalau kau mau selamat dengan usahamu sendiri, nggak pernah bisa. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib buat kita. Makanya perhatikan ayat berikutnya di dalam Alkitab. Sorry ya, coba kalian buka ya. Abang nggak tulis di sini ternyata. Coba buka Roma 3. Coba baca 27-28. Ini kan sampai ayat 26 ya. Coba baca 27 dan 28. Bisa tolong satu orang bacakan buat kita? 27 ya. Apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kalau mau bilang kamu menyelamatkan dirimu, nggak bisa, kata Paulus, ya? Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Wih, aku dong menyelamatkan diriku. Nggak bisa, kata Paulus. Semua ini karya Kristus. Makanya dia katakan, berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Iman itu apa? Kau percaya nggak Yesus tebus kamu? Itu kan iman. Saya percaya. Kau percaya nggak Yesus mendamaikan kamu? Percaya. Kamu percaya nggak Yesus membenarkan kamu? Iya. Makanya di Alkitab kita istilah keselamatan selalu bentuknya pasif buat kita. Kita dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan, dibaharui. Siapa yang aktif? Yesus. Sayangnya agama sebelah kan yang aktif kita. Aku bikin amal, makanya aku selamat. Kalau betul kamu selamat karena perbuatanmu, ku puji-puji, ku sembah kau, berarti kau juru selamat kan? Ya aku dong selamat, banyak kali kemarin baru bantu panti asuhan, baru kasih makan anak yatim. Hebat banget ya, saya sembah kau, juru selamat. Kau bisa selamatkan diri. Tapi
Tapi Paulus dia bilang apa? Mau bermegah berdasarkan apa? Perbuatan. Apa yang kau buat? Kau cuma ditebus, kau cuma dibenarkan, kau cuma didamaikan. Maka tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Makanya seorang teolog membuat gambar diagram ini. Dalam 3 kata tadi, Allah, Yesus, orang Kristen. Nah perhatikan, kita tuh cuma kena panahnya ya. Nggak ada panahnya yang mulai dari kita. Kita cuma dikenai panah. Allah, Yesus kepada Allah mendamaikan kita. Makanya Allah waktu lihat kita nggak dimatiin ya. Kita, Yesus ke kita, ditebus kita. Allah ke kita dibenarkan. Makanya ini namanya segitiga keselamatan. Ini menjadi karya Kristus. Kenapa dia bisa menyelamatkan kita? Karena dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Dan karya keselamatannya bukan sesuatu yang saya dan kamu upayakan, tapi yang dia berikan dalam keselamatan itu. Ya, 2 hal ini abang harap bisa kalian ingat, bahwa keselamatan pribadi Yesus dan karyanya itulah yang menyelamatkan kita. Oke, saya berhenti sampai sini. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Selain saya sih masih banyak, saya penjelasan aja. Ini penjelasan garis penebusan tadi ya. Jadi keselamatan kita gratis tapi bukan gratisan. Salvation is free but not cheap. Kenapa? Keselamatan kita harganya darah Kristus. Kita terimanya gratis, tapi bukan gratisan. Kayak ada bapak, dia kasih anaknya mobil 70M misalnya. Dia kasih anaknya ini. Terus anaknya nanya, mesti bayar pak? Enggak, ini ku kasih sama kau. Ini punyamu sekarang 70M. Gratis pak, gratis buat kamu. Siapa yang bayar 70M-nya? Bapaknya. Keselamatan gratis ya? Gratis. Harganya apa? Darah Kristus. Siapa yang bayar? Yesus. Makanya kalau kita sekarang selamat, nikmati itu dan hargai karya Kristus. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Waktu kita sih terbatas ya, makanya abang juga bingung ya. Biasanya kalau di sekolah teologi aja ini dipelajari 1 semester. 1 semester itu berarti 2 kali 14 kali pertemuan, 1 UTS, 1 OAS. Kita mau pelajari di PMKJ 1 jam. Ada yang mau nanya? Atau saya yang nanya? Bikin bingung ya, saya jadi silom-silom itu ya. Karena Yesus Maha tahu. Berarti waktu Yesus dalam dunia, waktu dia masih kecil, dia tahu nggak bahasa Indonesia? Kalau Yesus Maha tahu, kan Allahnya nggak kurang kan? Berarti waktu dia datang dalam dunia, waktu dia masih kecil ini, dia main sama teman-temannya. Yesus tahu bahasa Indonesia? Oh nggak tahu bahasa Batak? Ngomong tahe. Gimana? Nah itu memang jadi pergumulan, perdebatan. Karena orang bertanya, bagaimana Yesus bisa menjadi Allah dalam keterbatasan karena dia punya fisik? Tadi kita baca ayat yang memang bilang dia maha hadir. Tapi pertanyaan saya begini, apakah waktu Yesus di dalam dunia 2000 tahun yang lalu di Palestina, waktu Yesus ada di sana, dia ada nggak di Indonesia? Tidak. Berarti nggak mau hadir dong. Kenapa kau bilang mah? Kan nggak mau hadir. Terus Yesus sampai ngomong gini, aku nggak tahu kapan aku datang, cuma Bapa yang tahu. Loh, katanya dia Allah, maha tahu. Nah, makanya disitulah saya pikir pergumulan teologis kita harus kita jawab dengan ini kondisi khusus. Satu-satunya terjadi di dalam sejarah
sekali-kalinya dan tidak akan pernah terulang Allah jadi manusia. Dan karena Allah jadi manusia, Dia harus membatasi beberapa hal. Tapi bukan berarti Dia kehilangan kealahannya. Saya kasih contoh. Anggaplah kamu dosen di UNJ. Karena kalau dosen di UNJ, kau dapat hak punya rumah di dalam area kampus. Nah, tapi mungkin karena kau rasa rumah di luar lebih bagus, lebih enak, aku ada. Akhirnya kamu tidak pakai hakmu. Kau berikan itu kepada orang lain. Pertanyaannya, kau berhenti jadi dosen UNJ? Tidak. Tapi kau menyerahkan hakmu. Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Tetapi dalam konsekuensi Dia jadi manusia, Dia harus membatasi beberapa hal. Jadi kita harus dengan santai mengatakan, Yesus tahu bahasa Indonesia enggak? Tidak. Yesus tahu nggak ada komputer? Waktu dia main-main sama temennya, gitu ya, bayangkan 2000 tahun lalu nanti ada komputer loh. Ini ChatGPT kau. Gitu. Yesus tunduk kepada Allah untuk apa yang Bapa mau Dia tahu. Jadi waktu Yesus bilang aku tidak tahu, itu benar-benar Dia tidak tahu. Karena selama Dia jadi manusia, Dia membatasi haknya untuk tahu. Dia hanya tahu apa yang Bapaknya mau Dia tahu. Waktu Dia datang dalam dunia, Dia hanya hadir di tempat di mana Bapaknya mau Dia hadir. Jadi sekali lagi, bukan berarti Yesus berhenti jadi Allah ketika Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Jadi kita punya iman seperti itu. Nanti kalau tubuh kebangkitan nampaknya beda ya. Masih ingat Yesus tiba-tiba muncul di sini, muncul di sana ya. Nanti kita akan melihat Yesus dalam tubuh kemuliaannya. Tapi 2000 tahun yang lalu waktu Dia datang, tubuhnya sangat terbatas. Sampai Dia bangkit, barulah memiliki tubuh kebangkitan. Dan nanti kita akan punya tubuh kebangkitan seperti Yesus. Oke, semoga penjelasan ini menolong kalian tidak bimbang, tidak ragu, tapi percaya dan beritakan ya keselamatan di kampus. Kalau hadir di tengah-tengah pelayanan mahasiswa, kalian sedang membawa berita Injil ini. Makanya kita selalu beritakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Dia mati, Dia bangkit, Dia memberikan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pembahasan yang kami terima. Kami rindu, tolong kami pada akhirnya punya iman yang teguh di dalam Engkau, tidak ragu, tapi sungguh-sungguh percaya Engkau Allah kami, Raja kami satu-satunya. Tapi kami bersyukur Kau menjadi manusia, dan itu menjadi satu kesempatan kami menikmati keselamatan. Dan kami berdoa bagi banyak teman-teman kami yang belum mengenal siapa Yesus di kampus kami. Biarlah kami juga boleh membawa berita sukacita Injil ini bagi mereka. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.